Jakarta Popsivo Polwan JPP, berhak lolos ke babak Grand Final PLN Mobile Pro Liga 2025. Pada pertandingan terakhir Final Four Pro Liga 2025 seri Solo, hari ini tanggal 4 Mei Jakarta Popsivo Polwan berhasil mengandaskan lawannya Jakarta Pertamina Enduro. Jakarta Popsivo Polwan menang dengan skor 3-0. JPP berhak lolos ke babak Grand Final. Di babak Grand Final, JPP akan melawan Jakarta Pertamina Enduro yang sudah dipastikan lolos. Dengan hasil ini, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dipastikan gagal ke Grand Final. Klasemen akhir sektor putri, Popsivo Polwan finish di peringkat pertama dengan 11 poin. Di peringkat 2 ada Jakarta Pertamina Enduro dengan 10 poin. Disusul Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan 9 poin. Adapun Jakarta Elektrik PLN di dasar klasemen dengan 6 poin. Set pertama Popsivo Polwan memimpin lebih dulu saat kedudukan 9-5. Jordan Thompson dan kawan-kawan mampu mendekat 10-12. Namun, Sela Bernadetta DKK bisa menjauh sebelum akhirnya menang 25-19. Popsivo Polwan makin percaya diri di set kedua. Mereka selalu unggul dalam perolehan poin. Madison Kingdom Chess menutup set ini dengan skor 25-17. Popsivo Polwan memastikan kemenangan 3-0 usai memenangkan set ketiga dengan skor ketat 26-24. Kedua tim akan kembali berhadapan di Grand Final. Laga Grand Final dijadwalkan berlangsung pada 10 tanggal 11 Mei mendatang di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Keinginan para masyarakat Indonesia untuk menyaksikan secara langsung aksi dari bintang voli Indonesia yaitu Megawati Hangestri akhirnya terbayar lunas. Megawati Hangestri telah membela Gresik Petrokimia Indonesia pada saat berjumpa dengan Jakarta Pertamina Enduro di seri ketiga Final Four Pro Liga 2025 pada hari Jumat tanggal 2 April tahun 2025. Megawati sendiri langsung diturunkan oleh pelatih Gresik Petrokimia sejak menit awal akan tetapi dirinya telah gagal dalam membantu Gresik Petrokimia menaklukkan Pertamina Enduro. Setelah berhasil tampil secara impresif pada 2 set awal kontribusi Megawati telah mengalami penurunan pada set ketiga dan seterusnya hingga Gresik Petrokimia harus mengakui kekalahan dari Pertamina Enduro. Meskipun dengan begitu publik tetap merasa antusias karena dapat menyaksikan langsung aksi dari Megawati dan dalam pertandingan tersebut yang telah menjadi sebuah penampilan pertamanya bersama Gresik Petrokimia setelah Megawati mengakhiri kontraknya bersama Red Spark. Bahkan beberapa fans telah mengaku dirinya langsung datang ke kota Solo secara khusus hanya untuk menyaksikan Megawati dan dalam pertandingan ini menjadikan sebuah kesempatan yang cukup jarang untuk memantau langsung kiprah para atlet terbaik di tanah air. Datang ke sini, saya secara khusus ingin menyajikan Megawati. Biasanya cuma melihat di televisi atau YouTube. Tapi, sekarang bisa lihat dia bermain secara langsung, kata Nungki, saat ditemui seusai laga. Mega main sangat bagus ya, terutama pada 2 game awal. Dia bisa menggendong timnya, beberapa kali dapat poin penting. Menurut saya, dia sudah jauh berkembang sepulang dari Korea Selatan, tambahnya. Mela Arnani yang juga datang dalam pertandingan Gresik Petrokimia vs Jakarta Enduro telah mengakui bahwa dirinya sangat penasaran dengan Megawati setelah namanya berhasil membawa harum Indonesia di kancah internasional. Penasaran banget sama mainnya Mega. Kemarin saya sempat datang ke Semarang, tetapi sayangnya Mega enggak main. Walaupun timnya kalah, tetapi permainannya sengit dan tetap seru, ujar Mela. Permainannya memang seperti belum maksimal. Mungkin karena ini penampilan pertama Mega di Final Four bersama Gresik Petrokimia. Sepertinya sih karena Mega belum fit 100%, ujar dia. Kalau misalnya Coach Jiang bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan pada laga ini, para pemain tetap fokus, tentu Petrokimia masih punya peluang lolos. Karena pemainnya bagus-bagus sih, lanjut Mela.
Gresik Petrokimia berhasil cetak poin penting demi meraih tiket Grand Final Proliga 2025. Diketahui Gresik Petrokimia telah menjalani laga penting melawan Jakarta Electric PLN pada Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025 di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah. Medi Yoku berhasil mencetak skor 3-0, 25-21, 25-18, 25-20 bermain penuh impresif di debut keduanya. Namun, Megawati Hangestri tidak bermain penuh, ia hanya bermain sebagai pemain pengganti si beberapa rotasi. Kemenangan Gresik Petrokimia ini juga karena kesalahan dari tim Jakarta Electric PLN yang terus melakukan kesalahan dan tidak memanfaatkan peluang secara beruntun. Di set pertama, Medi Yokun menjadi kunci kekuatan Gresik Petrokimia, tim asuhan Jiang Jiein berhasil memimpin laga 8-5. Sementara Electric PLN melakukan kesalahan di mana servisnya tidak tepat sehingga menguntungkan Gresik Petrokimia. Tidak menyerah, Kalsei Kukces memberikan perlawanan, akan tetapi masih bisa ditepis oleh Gresik Petrokimia, skor terus dipimpin hingga 8-13. Set pertama berakhir dengan skor 26-24 oleh Gresik Petrokimia. Walaupun Electric PLN sempat mengimbangi skor dengan 24-24, akan tetapi Gresik Petrokimia berhasil unggul. Semakin percaya diri, set kedua Petrokimia terus mendesak Electric PLN hingga skor menjauh menjadi 8-4. Lagi-lagi setter Electric kembali melakukan kesalahan, Dewi maupun Magda terus bergantian masuk ke dalam arena dan sama-sama tampil off. Electric harus kalah di set kedua dengan skor 25-18. Set ketiga kesalahan kembali dilakukan oleh Magda hingga akhirnya tertinggal menjadi 10-7. Petrokimia berhasil unggul di set ketiga dengan skor 25-20 dan berhasil mengamankan tiket Grand Final Proliga 2025. Gresik Petrokimia kini berada di peringkat kedua dengan 9 poin klasemen sementara. Namun, kepastian mereka lolos pun harus menunggu hasil laga dari Pertamina Enduro versus Popsivo Polwan pada Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025.